selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Dan untuk itu sebelum kita memulai seluruh kegiatan, aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita di hari ini, maka mari Bapak Ibu kita memulai dalam perenungan firman Tuhan melalui Sapaan Pagi. Untuk itu Bapak Ibu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca Alkitab. Kami mohonkan dengan rendah hati, bersabda dan berfirmanlah serta kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami rindu untuk dituntun dan dipimpin bahkan diajar dalam terang firman. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita siapkan bacaan Alkitab, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 14. Saya baca untuk kita semua, Bapak Ibu mengikuti dari rumah masing-masing. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu? Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikianlah juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang yang ditahannya, adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan putra bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan putra bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang di sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya.
Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 32.000 orang yang pada saat itu bersama-sama dengan Gideon. Tetapi dari 32.000 orang itu terseleksi sehingga hanya tinggal 10.000 orang. 22.000 orang kembali pulang. Seleksi ini dilakukan untuk menghindarkan agar tidak terjadi kesombongan diri atau memegahkan diri. Jikalau mereka menang atas peperangan menghadapi orang Midian, jangan sampai mereka merasa bahwa peperangan itu dimenangkan oleh karena kekuatan mereka. Mereka selamat oleh karena kekuatan mereka, kehebatan mereka. Sehingga Allah melakukan seleksi dari 32.000 orang itu, sehingga hanya tertinggal 10.000 orang. Dari 10.000 orang itu kembali diseleksi lagi. Dan pada akhirnya tertinggal hanya 300 orang. Dan 300 orang inilah yang diutus untuk pergi berperang bersama-sama dengan Gideon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan ini hendak mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, bagian ini mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam segala pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan di dalam dunia ini, jangan pernah coba-coba untuk mengatakan itu oleh karena saya. Realitas yang seringkali terjadi adalah orang merasa bahwa suatu pekerjaan itu berhasil, suatu pelayanan itu terjadi oleh karena dirinya, oleh karena kekuatannya, oleh karena pikirannya, oleh karena kemampuannya. Hal ini tidak boleh terjadi dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan keseharian, dalam pekerjaan kita hari lepas hari. Satu hal yang harus kita yakini bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam hidup kita, pekerjaan, pelayanan kita, di tengah kehidupan rumah tangga, jemaat, di tengah masyarakat, di tempat kita bekerja di satu instansi, institusi, ataupun lembaga, kita harus meyakini bahwa itu semua terjadi oleh karena campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan itu bisa langsung melalui kita, lewat hikmat-Nya Ia memampukan kita, mencerdaskan kita, menjadikan kita pribadi yang berpengetahuan. Tetapi juga Tuhan juga bisa bekerja melalui orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mendatangkan kesuksesan dan keberhasilan dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Oleh sebab itu tidak boleh ada seorang pun sebagai orang percaya yang coba-coba ataupun berani-berani untuk mengatakan, wow, ini sukses karena saya. Oh, tidak. Jangan seperti itu, bukan itu. Itu sebabnya Allah melakukan pengurangan dan melakukan seleksi dari 32.000 orang hingga menjadi tinggal 10.000. Dari 10.000 orang hanya tinggal 300 orang, supaya tidak ada yang memegahkan diri. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan di dalam hidup ini, biarlah hanya Tuhan yang ditinggikan dan dimegahkan. Tuhan semakin besar dan kita pun semakin kecil. Itu dia. Sebagai orang percaya, biarlah Tuhan yang dimegahkan dan ditinggikan. Tetapi biarlah Tuhan terus memakai kita sebagai alatnya, mendatangkan kebaikan bagi sesama kita, sehingga sesama kita itu pun memegahkan dan memuliakan Tuhan. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, bisa jadi ada banyak orang yang ingin melayani, bisa jadi ada banyak orang yang ingin mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam pelayanan-pelayanan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian halnya dalam bacaan kita, ada 32.000 orang. Bisa jadi 32.000 orang itu mereka ingin menyertai Gideon.
Walaupun ada rasa-rasa kekhawatiran, ada rasa gentar, ada rasa ketakutan, tetapi mereka ingin mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, banyak orang yang ingin mengambil bagian, tetapi belum tentu semua orang itu dilayakkan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan itu. Oleh sebab itu, catatan yang paling penting adalah, jikalau engkau dipercayakan dalam satu tugas tanggung jawab, dalam sebuah pekerjaan ataupun juga dalam sebuah pelayanan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan gentar, jangan takut. Mohonkanlah pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan itu. Engkau pasti akan dimampukan. Jangan gentar, jangan takut, apalagi berkeluh kesah, bersungut-sungut. Jangan. Kalau engkau sudah dipercayakan, aminkan itu, lakukan itu, kerjakan itu, sambut itu dengan sukacita. Karena sekali lagi, ada banyak orang yang ingin mengambil bagian, tetapi belum tentu semua orang dilayakkan untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan itu. Dan kalau engkau dipilih, maka sambut itu dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberikan kesempatan kepadamu untuk menjadi berkat bagi sesamamu melalui pekerjaan dan pelayanan itu. Oleh sebab itu, sukacita, jangan bersungut-sungut. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagian firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita bahwa kalau Tuhan sudah memilih kita dan Tuhan mengutus kita, jangan pernah takut. Di ujung jalan perjuangan kita menuju akhir hari, keberhasilan, kesuksesan pasti kita akan alami. Karena apa? Tuhan mengutus kita, Dia tidak mengutus kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Ulangan pasal 20 ayat 4. Saya ingin mengajak kita semua baca bersama-sama. Ulangan pasal 20 ayat 4. Mari kita baca, kita mulai. Sebab Tuhan Allah, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuh dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Oh, itu dia. Tuhan Allah, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Coba lihat. Kita hanya alat yang dipakai, tetapi sesungguhnya peperangan itu dilakukan oleh Allah sendiri. Dia yang mengutus, maka Dia yang akan menyertai kita. Dia yang menyertai kita dan Dia juga yang akan membawa kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hari ini engkau dipercayakan dalam satu tugas tanggung jawab, engkau diutus dalam satu tugas tanggung jawab sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelayan, diaken, penatua, pendeta, koster, pegawai kantor majelis jemaat, apapun yang dipercayakan, juga mungkin di lingkup unit-unit misioner, engkau yang dipercayakan dalam tugas tanggung jawab kehidupan keluarga, sebagai kepala keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak. Satu hal yang pasti, engkau tidak berjalan sendiri, karena Tuhan yang mengutusmu, yang juga akan menyertai dan yang akan membawa kemenangan, kesuksesan, damai sejahtera, keberhasilan di dalam hidup. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sambutlah pengutusan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupmu, sambil engkau tetap terus berserah, memegahkan dan memuliakan Tuhan Allah dengan mau mengatakan, apa yang aku alami hari ini, segala kebaikan, sukacita, dan keberhasilan yang boleh kami alami bersama dengan keluarga, itu tidak terlepas daripada campur tangan Tuhan dan bersumber daripada Allah Bapa Sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur untuk mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini menguatkan kita memulai seluruh kegiatan, aktivitas pekerjaan, dan pelayanan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami meyakini firman ini akan terwujud nyatakan di dalam setiap langkah hidup kami. Bapa Sorgawi, saat ini hamba berdoa buat semua jemaat-Mu, mereka yang akan memulai seluruh aktivitas hidup pekerjaan mereka dan pelayanan mereka di tengah keluarga jemaat, bahkan di tengah masyarakat. Hamba mohonkan dengan rendah hati, sertai mereka Tuhan dan tuntun mereka
Dan biarlah di penghujung hari mereka boleh menyaksikan dan melihat kebaikan, kemenangan, kesuksesan dan keberhasilan yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang berserah kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang bergumul, hamba topang mereka dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohonkan, mari Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, berikan jalan keluar mereka yang bergumul, ringankan setiap beban-beban mereka. Bahkan Tuhan, bagi mereka para lansia, oma, opa, Tuhan topang mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani mereka. Dan biarlah melalui sapaan firman di pagi hari ini, iman mereka semakin bertumbuh, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu agar melalui hidup kami banyak orang bersuka cita dan banyak orang memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan berkati kita semua.